kita tanya dulu, boleh nggak kita buat kegiatan seperti ini. Insya Allah kalau komunikasi baik, biasanya sih langsung diizinin gitu. Cuman kadang-kadang permasalahannya kan kalau namanya remaja lagi pengen buat sesuatu itu kan pokoknya gue bener gitu. Terserah pokoknya ini dan segala macam. Agak ngotot gitu ya. Nah, itu kan rupanya itu kurang taktis ya. Kurang taktis gitu. Jadi saya akan catat itu. Jadi komunikasi dengan pihak pengelola masjid harus positif ya. Harus positif. Ya. Saya kira bagus sekali itu. Ada lagi ya nggak hambatan lain kira-kira? Kita kerja bareng dengan radio-radio swasta atau misalnya seperti Opus gitu. Nah, dari situ kita ajak mereka. Setelah mereka masuk itu, kalau masalah keimanan ini kita ibaratin kelas juga Pak Arif. Ibaratnya ada yang masih kelas 0 kecil, ada yang SD, SMP gitu kan. Nggak semuanya langsung udah universitas. Gitu kan. Langsung tapi pelan-pelan lah kita ajak di sini. Kalau yang masih SD berusaha untuk naik jadi SMP. Yang SMP begitu mengajak adiknya yang di SD untuk naik, saling keterkaitan gitu Pak Arif. Jadi insya Allah akan terus bergulir, mudah-mudahan mereka bisa menjadi tulang punggung atau pemimpin bangsa yang benar-benar beriman, yang adil, benar-benar menjadi harapan bangsa kan remaja Pak Arif. Insya Allah ya. Insya Allah Pak Arif. Insya Allah. Gitu. Nah kalau Anda mengatakan tadi ada program yang sifatnya dunia dan sifatnya akhirati, itu program-program tersebut yang Anda sebutkan ya, seperti ada departemen kesenian, lalu apa lagi tadi? Voli, basket, olahraga gitu, ya, dan lalu pendidikan komputer. Pendidikan komputer juga? Komputer pun ada kita. Terus ada, kalau belajar di Rizka itu ada MERIS, Media Rizka. Jadi kayak semacam pembuatan majalah segala macam itu. Terus ada untuk belajar menjadi humas, PR-nya, pengemasan suatu kegiatan yang bagus. Gitu. Oh begitu ya? Ya alhamdulillah. Jadi itu semuanya. Saya ingin tanya sama Neneng, ada juga nggak bantuan-bantuan Neng untuk mereka yang ingin belajar, umpamanya ingin lulus ujian gitu, bagaimana caranya menghadapi ujian? Ada juga. Bagaimana? Kita dengan mengadakan satu departemen yang namanya konseling, departemen konseling. Di sana kita memberikan bimbingan kepada para remaja yang SMP dan SMA untuk memperkenalkan pendidikan yang lebih lanjut. Ya, mereka lebih untuk agar setelah mereka lulus SMP ataupun SMA mereka mendapat gambaran. Sekolah mana yang akan mereka ambil gitu dan sesuai nggak dengan bakat ataupun minat yang mereka miliki. Selain itu juga kita berusaha mencoba membantu mereka-mereka yang masih istilahnya masih baru gitu ya, masih senior untuk mengajar juga gitu. Kenapa? Membantu mengajar juga kan? Oh jadi yang senior membantu yang junior ya? Yang junior. Jadi yang sudah lama membantu yang baru-baru. Lu bagus sekali ya. Kita juga ada departemen BBR kalau nggak salah. Apa itu BBR? Bimbingan belajar Rizka. Oh, bimbingan belajar ya. Belajar fisika, matematik. Jadi masjid di situ bukan sebagai tempat untuk hanya untuk sholat saja, tapi untuk semua kegiatan. Saya kok membayangkannya indah sekali. Apa Anda ini mempunyai kesulitan nggak? Jadi kalau umpamanya sekarang ada masjid yang sedang berpikir, wah ini bagus juga ya, ada remaja masjid gitu. Hal-hal apa yang Anda perlu sampaikan, umpamanya kendala-kendala apa di dalam mengendalikan atau mengelola remaja masjid ini? Begini Pak Arif, itu kita harus pertama-tama kita lihat dulu gitu. Kalau untuk intern Rizka kita pendidikannya lain ya, gitu, karena keadaan di Rizka kita udah tahu gitu. Tapi untuk remaja atau daerah lain pengen seperti Rizka, itu harus mempelajari dulu gitu. Pertama-tama kita pelajarin apa yang ada di sekitar kita, kelebihan kita dan kekurangan kita gitu kan. Ya misalnya kan ada remaja masjid yang pengen bikin kegiatan tapi nggak boleh sama pengurus masjidnya. Udahlah nggak usah, masjid cuma buat sholat, itu masih banyak Pak Arif. Gitu. Mereka tuh bilang, udah kalau mau bikin kegiatan di luar jangan di masjid gitu. Kalau langsung mau kayak begitu kan lain dengan keadaan di Rizka. Gitu. Tapi begini ya, kalau menurut saya itu kan suatu proses ya. Saya yakin bahwa semua pengurus masjid atau yang boleh dikatakan yang kita tuakan itu juga tidak serta-merta saja langsung menolak kan. Jadi Anda juga saya pikir dahulunya tidak langsung diterima kan. Ada proses-proses orang yang juga masih begitu, masih menganggap apa ya harus diizinkan atau tidak gitu. Lalu bagaimana itu? Pertama-tama kita
coba berhubungan dulu gitu ya. Kalau misalnya itu ya permisi, kita ngobrol konsultasi dulu dengan para senior itu, kita tanya dulu boleh nggak kita buat kegiatan seperti ini. Insya Allah kalau komunikasi baik, biasanya sih langsung diizinin gitu. Cuman kadang-kadang permasalahannya kan kalau namanya remaja lagi pengen buat sesuatu itu kan pokoknya gue bener gitu. Terserah pokoknya ini baik segala macam. Agak ngotot gitu ya. Nah, itu kan rupanya itu kurang taktis ya. Kurang taktis gitu. Jadi saya akan catat itu. Jadi komunikasi dengan pihak pengelola masjid harus positif ya. Harus positif. Ya. Saya kira bagus sekali itu. Ada lagi ya nggak hambatan lain kira-kira? Hambatan lain kalau saya kira tuh masalah dana juga tuh. Masalah dana? Dana, kalau kita bikin kegiatan, wah itu paling vital tuh masalah dana kalau saya. Misalnya kalau kita mau bikin seperti pesantren kilat lah misalnya, itu kan kita dananya itu tidak bisa begitu aja dari Rizka kan. Kita harus cari-cari dana. Akhirnya kita jadi tukang minta-minta tuh. Menurut Anda bagaimana kalau umpamanya dana itu kita hanya menyodorkan daftar terus minta donatur-donatur saja, itu apa positif atau tidak itu? Ya gimana ya? Pada awalnya kita sangat membutuhkan gimana sih Pak Arif? Lalu kebetulan Ketua Rizka itu diadakan suatu badan usaha bidang Baitul Mal Rizka. Baitul Mal. Baitul Mal Rizka. Jadi Baitul Mal ini apa tujuannya? Bisa dijelasin tuh Bang Yudi, banyak tentang itu berdasarkan yang seperti Pak Arif bilang tadi gitu, bahwa katanya kesannya remaja masjid tuh kalau mau bikin kegiatan tuh pasti cuman minta-minta gitu. Padahal potensi ada gitu. Ya kita coba akhirnya dengan berbagai macam pertimbangan kita mulai coba, kita buat bidang 4 yaitu Baitul Mal Rizka itu terbagi 2. Kita ngadain kegiatan-kegiatan yang sifatnya memang agak berbau bisnis Pak Arif ya. Gitu misalnya pertama dari biar berbau bisnis, tapi kalau yang penting ini kan memang mencari dana. Dari jual parcel kalau lebaran, terus kalau ini buat kaos, alhamdulillah juga kita udah dipercaya sama beberapa perusahaan untuk menangani kegiatan-kegiatan besar di perusahaannya. Misalnya silaturahmi, serah terima, kemarin terakhir serah terima 2 kapal angkut. Gitu. Luar biasa ya. Jadi mencoba untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan, lalu mengadakan kegiatan-kegiatan yang produktif mendatangkan uang. Nah, saya ingin bertanya, mungkin di sini Neneng punya banyak pengalaman tentang bagaimana bagaimana kiat untuk menarik remaja yang belum mau masuk ke organisasi remaja masjid ini. Kadang-kadang kan susah itu menariknya. Sudah diberikan pengumuman, dikirim undangan gitu, tetap aja. Pernah terjadi suatu saat itu ada remaja masjid mengirim undangan ke warganya sebanyak 300 undangan. Yang datang hanya 30. Sepersepuluhnya. Iya, gimana itu? Ya, kiat. Padahal saya pernah lihat itu masjid tidak cukup. Kalau nggak salah waktu itu sampai 1.800 peserta yang ikut serta di dalam kegiatan. Bayar lagi Pak Arif. Bayar dan lagi. Itu bayar ya, bisnis ya. Gimana? Ya kiatnya sebenarnya banyak ya. Salah satunya mungkin yang bisa membantu gitu ya. Mungkin remaja masjid yang lain yang mengalami hambatan dalam hal menarik massa, terutama para remaja. Salah satunya itu dengan mengadakan kegiatan yang santai, tapi berbau keagamaan. Misalnya ya, seperti Rizka ini mengadakan opus ya, setiap bulan Ramadan. Nah, opus ini kita adakan secara santai, tapi kita membicarakan agama tapi dengan santai gitu, dengan mengundang para artis-artis. Nah, tujuan kita tapi artis-artis juga yang ini ya. Artinya yang sudah membawa pesan-pesan agama, pesan-pesan agama. Dengan mengundang artis itu, insya Allah ya, para remaja akan sadar, mereka akan melihat, loh, mereka artis, mereka terkenal, tapi mereka juga memperhatikan agama, menjalankan ibadah. Kok kita yang biasa-biasa aja gitu ya, kok mau nyantai-nyantai aja, nggak mau memperhatikan agama, nggak mau sholat, nggak mau puasa. Ya insya Allah dengan adanya ini gitu ya, opus yang isinya tentunya bimbingan agama, mereka akan sadar gitu. Dan opus itu obrolan puasa ya. Jadi dan ini tidak terhenti pada waktu bulan puasa aja kan? Tidak hanya bulan puasa aja. Insya Allah kita akan berlanjut terus. Akan dikembangkan. Alhamdulillah udah berapa kali kita kembangkan. Dikembangkan ya. Insya Allah mulai bulan April kita jalan lagi. Ya bagus sekali.
Jadi menurut Anda kegiatan itu harus sesuai dengan minat minat dari remaja, tetapi harus dibatasi dengan kaidah agama. Iya, jadi kita